Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mengupayakan takdir, mau kerja di salah satu perusahaan yang basah misalnya, kalau hati kita masih bersandar pada modal kelengkapan atau modal wajah yang meyakinkan, ini merusak ketawakalan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin hadirat jamaah musalla Al-Hikmah Talkandang Situbondo serta segenap mustami' dimanapun berada saat ini, rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini mengajarkan tawakal sepenuh-penuhnya. Mau cari kerjaan, sudah bermodal ijazah S1, S2, modal pengalaman kurikulum vitae-nya itu riwayat daftar pekerjaan, kerja di sana, di sana, di sana. Ini adalah merupakan wasilah saja, sarana yang kita pakai untuk menjalankan, mengupayakan takdir. Mau kerja di salah satu perusahaan yang basah misalnya, atau dalam posisi yang keren misalnya, jabatan dan lain sebagainya. Kalau hati kita masih bersandar pada modal kelengkapan atau modal karena saya sudah punya pengalaman atau modal wajah yang meyakinkan, ini merusak ketawakalan kepada Allah. Bahwa itu semua disiapkan, iya, tapi bersandarnya, tapi berharapnya ya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ajaran-ajaran tawakal dalam berbagai urusan. Kalau sudah tidur, sering kita masih berpikir besok gimana ya itu urusan itu selesai nggak, kelar nggak ya. Kalau saya tidur ini malam ini masih banyak, mana sana belum selesaikan, sini belum selesaikan. Ajarannya Nabi adalah kalau mau tidur lepaskan semua, tawakal kepada Allah, serahkan urusan semua kepada Allah. Itu jadi seperti sudah mati gitu loh Pak, sudah mati, bahkan punya keluarga, punya istri, punya anak, serahkan kepada Allah sudah. Itu serahkan kepada Allah. Ini tuntunan Nabi di mana kita menyikapi kematian di dalam tidur. Ini urusan tidur Pak, dibahas sedemikian serius oleh Nabi, oleh pensyariatan kita. Apalagi urusan-urusan yang lebih serius, lebih penting, lebih menyangkut orang banyak. Ini pastinya ada tuntunan, sehingga kalau kita memakai apa-apa yang dituntunkan oleh Nabi, oleh Allah, oleh Rasulnya dalam semua urusan, insya Allah tidak ada kericuan, tidak ada macam-macam, insya Allah beres, termasuk dalam rumah tangga kita, lembaga kita, dalam masyarakat kita, beres insya Allah. Karena demikian detailnya urusan masuk kamar mandi aja diatur, keluar kamar mandi diatur, pakai baju berkaca diatur semuanya, dan aturan-aturan itu tepak, isinya tepak, supaya kita benar-benar ada di rel Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini pembahasan hadis ke-80. Bisa berinteraksi Bapak Ibu sekalian, silakan. Adik-adik mungkin juga sebelum nanti pasti Komdai adakan closing statement di akhir kajian kita. Persilahkan. Sebelum closing barangkali Pak, sama dengan jemaah yang lain terkait dengan hadis yang 80. Nah, 80
Mansuri sudah menyampaikan, roh kita dijemput seperti tadi yang sudah disampaikan, kayak kapan harum dibawa sampai dengan diterima dengan hati yang menyenangkan. Mudah-mudahan kita dalam kondisi itu. Kemudian dalam hal ikhtiar tadi disampaikan terakhir harus berserah diri pada Allah. Pada 30 September 65 ada kasat Pak, namanya Ahmad Yani. Di rumah kasat itu ada 12 penjaga. Apa yang terjadi? Jebol. Tetap aja meninggal dunia. Nah, kita berharap meninggal dunia dengan apa yang kita terima kajian tadi untuk bisa kita itu tawakal Allah dalam kondisi real Pak yang saya tanyakan untuk menjaga itu terhadap kebiasaan-kebiasaan yang lain, diantaranya nggak bisa tidur itu, Insomnia. muter HP atau apa yang terkait dengan murotal umpamanya kita itu. Nah, apakah ini juga dibenarkan dan sebagainya? Nggak bisa tidur, ada murotal yang menurut kita sendiri ini pengantar tidur untuk bisa nikmat. Mohon perlindungan. Nggih, Kung. Jadi sangat jelas kalimat yang disampaikan Nabi SAW kepada Umarah tadi itu, bahwasanya waj'alhunna, jadikanlah rangkaian kalimat itu akhir matakul, akhir dari apa yang kau ucapkan. Jadi ya boleh-boleh saja kalau setelah membaca itu belum juga bisa tidur, kemudian mendengar ini kan aktivitasnya telinga. Nah, kalau lesannya ya sudah, nggak usah berbicara-bicara. Kalaupun nanti bicara masih lama belum tidur bicara, ya usahakan ketika sudah yakin tidak akan bicara lagi, ya baca lagi gitu. Karena pesannya jadikanlah ini akhir, ya, waja'alhunna, kalimat-kalimat ini akhir dari perkataan. Terus adanya banyak hal yang harus kita lakukan, ya, untuk mencapai ruh yang tadi itu, yang disambung oleh Kung Tai tadi itu, bagaimana supaya ruh kita yang jemput itu malaikat yang baik-baik, yang menyenangkan, baunya harum. Ini ada satu rumus dari hadis yang lain dinyatakan oleh Nabi SAW, man tawadda'a fa ahsanal wudu thumma qala asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Kemudian futihat lahu samaniyatun abwabul jannah yadkhuluha min ayyi sya'a. Berwudulah kalian dan membaguskan wudunya, kemudian baca doa wudu itu tadi, nggih. Nah, apabila itu dilakukan, maka Allah bukakan 8 pintu surga, dan dia dipersilahkan kelak untuk masuk dari pintu yang mana saja. Kita kenali ya pintu surga, ada pintu Ar-Rayyan, pintu puasa, pintu sedekah, pintu sholat, ada 8. Nah, bagi orang yang mendawamkan wudhu, apabila batal wudhu meskipun tidak mau sholat, dan setiap habis wudhu tsumma qala asyhadu alla tadi itu sampai selesai doa, maka ini Pak, ini jaminan dibukakan semua pintu surga. Meskipun kita puasanya puasa paket Ramadan saja misalnya ini ya, sholatnya juga sholat paket, tapi ini ada rumus.
Kenapa ini kita sampaikan? Karena apabila kita sudah memperoleh jaminan mendapat 8 pintu surga untuk kita masuki dari yang mana saja, maka insya Allah amaliyah atau jalan hidup kita yang lain ini pasti ditepakkan oleh Allah gitu. Sehingga termasuk kalau ya Allah gimana sih saya sudah mau tidur tapi nggak bisa tidur misalkan, nggak bisa tidur, apakah aku harus berulang kali, apakah cukup menyetel murotal gitu? Syariatnya ialah jadikanlah yang penting yang akhir tadi itu adalah kalimat itu, meskipun lama nggak bisa tidur nggak usah ngomong-ngomong, kalau mau dengerin yang lain boleh itu. Tapi ini adalah diantara kendala kita atau penyakit insomnia misalnya ya. Nah, diantara kendala-kendala ini oleh Allah bisa dipatepak, dimudahkan tidur, dimudahkan lagi bangun. Diantara orang yang dan patepak dari Allah ini adalah indikator. Patepak kebaikan dari Allah ini adalah indikator di mana seseorang nanti itu mendapat kemudahan di akhirat. Indikator, Pak, bukan satu kepastian. Nah, untuk memperoleh jaminan kebaikan di akhirat tadi, di antara ikhtiarnya maka kita mendawamkan wudhu. Ini kronologisnya. Jadi kalau kita susah tidur malam atau dapat kendala apa, nggak bisa istiqomah atau apa, amalkan ini. Wudhu batal wudhu meskipun tidak waktu sholat, dan dibarengi dengan setelah wudhu doa tadi, insya Allah patepak insya Allah masalah-masalah kita, karena jaminannya tidak hanya yang di dunia, jaminannya itu justru di akhirat mendapat 8 pintu surga, dan konsekuensinya kalau calon ahli surga insya Allah apapun persoalan di dunia ini bukan tidak ada, tetapi bisa mendapat jalan keluar dalam kebaikan. Jalan keluar itu ada macam-macam, Pak. Ada orang sakit berobat sembuh. Nah, berobatnya ini ada 2, berobat yang syar'i dan tidak syar'i. Ini jadi dipatepak oleh Allah, diselesaikan persoalannya oleh Allah, mampu menghadapi di dalam jalan kesabaran, jalan yang tidak keluar dari rel Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngoten ya, jadi panjang pertanyaannya dikit. Terima kasih ya, kita mudah-mudahan sudah masuk nih, kita sholat zuhur habis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.